The tournament has begun. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul yang dirilis pada tahun 2009. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Diceritakan pada awal film, di tengah kriminalitas dunia yang semakin meningkat, terdapat sebuah permainan penentu nasib yang dijalankan oleh seseorang bernama Turnamen, yang mana dalam permainan itu mereka dituntut untuk saling mengkoitkan satu sama lain sampai hanya menyisakan satu orang. Hal itulah yang kini sedang dipertaruhkan seorang pria bernama Joshua Harlow, yang terlibat langsung dalam permainan ini, hingga pada akhirnya ditampilkan pria besar tersebut berhasil mengalahkan semua peserta yang tersisa, dan membuatnya menang dari permainan bisnis yang dijalankan oleh para penjudi yang menontonnya. Tujuh tahun kemudian, turnamen itu kembali digelar. Terlihat, seseorang yang dipilih sebagai peserta bernama Lai Zhen, yang mempunyai masa lalu begitu buruk, datang untuk memenuhi undangan. Lai Zhen yang terpengaruh obat bius yang tak dia sadari saat meminumnya, diperlihatkan didatangi beberapa orang yang rupanya sedang menaruh sebuah alat pelacak, yang dilapisi sebuah bahan peledak pada bagian perutnya. Scene kemudian berganti menampilkan seorang pendeta bernama Father McAvoy yang dijelaskan memiliki kehidupan yang begitu kacau, yang mana pada waktu bersamaan beberapa petugas yang menjalankan permainan turnamen ini sedang sibuk untuk melakukan persiapan yang dijelaskan akan berlangsung di sebuah kota yang berada di negara Inggris. Terlihat, seorang pemimpin yang bernama Powers sedang menjelaskan peraturan dan nama-nama para penjahat terkenal yang akan mengikuti turnamen ini yang dia rekrut dari berbagai belahan dunia. Terlihat, sang juara dari turnamen sebelumnya bernama Joshua juga kembali ikut dalam permainan ini untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya yang telah dikoitkan oleh salah satu peserta yang juga ikut. Hingga kemudian turnamen pun telah resmi dijalankan untuk rentang waktu 24 jam yang telah disiapkan. Dijelaskan para peserta diberikan sebuah alat pelacak yang akan membantu mereka untuk menemukan peserta lainnya. Seperti Lai Zhen yang saat ini posisinya telah diketahui oleh peserta lainnya yang bernama Steve, yang kini berniat untuk menghabisinya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertemu dan langsung beradu mekanik satu sama lain. Sebelum pada akhirnya Lai Zhen yang merupakan seorang wanita petarung itu berhasil mengkoitkan Steve di hadapan para penjudi yang saat ini sedang menikmati pertunjukan mereka. First blood. Lot one. Tak lama setelah pertarungan Lai Zhen selesai, sebuah radar kembali menampilkan pertemuan peserta lainnya yang pada kali ini melibatkan 3 orang sekaligus. Antara seorang wanita penembak jitu, seorang bapak-bapak, dan salah satu penjahat yang diunggulkan bernama Anton Bogart, yang diperlihatkan berhasil melepaskan alat pelacaknya hingga membuat posisinya yang berada di radar menghilang. Terlihat, Bogart menaruh alat pelacaknya tersebut di sebuah kopi, yang kemudian malah diminum oleh McAvoy yang kebetulan berada di tempat tersebut, yang kini secara otomatis malah membuat dirinya menjadi bagian peserta dari turnamen ini. McAvoy pun kini menjadi incaran 2 peserta yang berada di luar. Terlihat, bapak-bapak yang mengincar McAvoy berhasil disingkirkan oleh seorang wanita penembak jitu, yang setelahnya kini kembali mengincar McAvoy yang begitu santuy tersebut. Untungnya McAvoy di sini berhasil selamat berkat bantuan dari Bogart yang tak ingin pendeta itu koit, yang kemudian datang dan langsung mengkoitkan wanita tersebut. McAvoy yang kembali selamat berniat pergi menuju gerejanya, yang tanpa dia sadari keberadaannya ternyata telah diketahui seorang peserta unggulan lainnya yang berhasil menemukan keberadaannya, yang tak lain adalah Yuri, si mantan anggota khusus yang kini sedang merencanakan sesuatu.
McAvoy yang merasa kacau terlihat sedang berdoa untuk meratapi nasibnya, yang kemudian dikejutkan dengan kedatangan Legend yang langsung mengancamnya. Hingga tak lama berselang, Yuri yang sebelumnya telah memantau McAvoy akhirnya juga datang dan langsung melancarkan serangannya kepada Legend dan juga McAvoy. Namun beruntungnya, McAvoy yang telah di ujung tanduk kala berhadapan dengan Yuri kembali diselamatkan berkat bantuan dari Legend yang kembali bangkit dan langsung melancarkan aksi balasan kepada Yuri yang kemudian memicu konflik di antara mereka berdua, yang mana pada pertarungan kali ini Legend kembali keluar sebagai pemenangnya. Legend kemudian kembali menemui McAvoy yang kebingungan itu dan memberitahunya bahwa saat ini dia telah terlibat dalam sebuah turnamen berkat dari alat pelacak yang kini terdeteksi berada di tubuhnya. Di tempat lain, Bogart yang telah menghilangkan alat pelacaknya akhirnya diketahui oleh timnya Powers yang kini berusaha melacak keberadaannya melalui sebuah CCTV. Hingga kemudian perhatian mereka teralihkan pada sang juara bertahan yang kini terdeteksi sedang melakukan kontak dengan salah satu peserta lainnya yang bernama Eddie. Diungkapkan, Joshua menganggap Eddie mengetahui tentang seseorang yang telah mengkoikan istrinya, yang diungkapkan Eddie bernama Miles Slade, yang juga merupakan peserta unggulan pada turnamen kali ini. Setelah mendengarkan hal tersebut, Joshua pun langsung menghabisi Eddie dengan sebuah trik yang berhasil mengelabuinya. Di tempat lain, sosok Miles Slade yang dikatakan Eddie sebelumnya akhirnya ditampilkan. Terlihat, pria psikopat ini hobi mengambil salah satu jari dari seseorang yang telah dia koitkan. Di sisi lain, Legend dan McAvoy mencoba berbicara dengan Powers, sang pemimpin turnamen, dengan maksud untuk menghentikan turnamen ini. Yang secara bersamaan di tempat itu terdapat seorang peserta lainnya bernama Lina Sophia, yang kemudian langsung mencoba untuk menghabisi Legend dan McAvoy dengan menabraknya dengan sebuah mobil. Namun untungnya mereka berdua berhasil selamat hingga kemudian serangan balik pun langsung dilancarkan oleh Legend. McAvoy yang diminta Legend untuk segera pergi malah berbalik untuk mencoba menyelamatkan wanita tersebut tanpa menyadari bahwa Sophia berniat untuk menipunya. Namun beruntungnya Legend datang dan langsung mengkoitkan wanita tersebut. Atas peristiwa tersebut, McAvoy pun kini telah resmi namanya dicantumkan sebagai peserta pengganti Bogart, yang tentu saja hal tersebut sangat tidak dia inginkan, hingga sampai berniat untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut dengan cara memuntahkannya. Mereka berdua kemudian kembali bertemu dengan seorang peserta lainnya yang menggunakan seragam petugas, yang berniat untuk langsung mengkoitkan mereka bersamaan dengan Bogart yang juga muncul dan kemudian langsung mengeksekusi pria tersebut dengan senjata yang dia bawa. Mereka berdua kemudian mencoba kabur dari serangan Bogart yang membabi buta itu dengan sebuah mobil dari peserta tadi. Namun sialnya, Bogart yang ahli parkour itu tentu saja tak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun ditampilkan pada scene ini hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos. Di tempat lain diperlihatkan Joshua yang kini telah bersiap untuk menghadapi Miles, yang saat ini berada di sebuah klub yang ternyata terdapat 9 peserta yang sedang ngumpul di tempat ini. Hingga pada akhirnya, peperangan epik pun langsung pecah di antara mereka semua, yang mana Miles terlihat begitu mendominasi dalam konflik epik ini. Tak ingin ketinggalan, Joshua pun datang begitu gagah dengan berhasil mengalahkan semuanya hingga tersisa Miles sendirian. Saat mereka berhadapan, Joshua mulai menginterogasi Miles perihal istrinya yang telah koit. Namun sialnya, Joshua yang lengah malah berhasil dilumpuhkan oleh Miles, hingga kemudian membuatnya pingsan setelah menerima serangan yang dilancarkan oleh Miles. Di sisi lain, Legend dan McAvoy yang berniat untuk menjauh dari kota terlihat mulai membicarakan tentang masa lalu mereka. Kembali ke klub, Joshua rupanya masih hidup dan kini sedang disekap oleh Miles yang psikopat itu. Namun di sini ini fakta tentang kematian istrinya Joshua akhirnya diungkapkan oleh Miles, yang dia jelaskan bahwa Legend lah yang telah melakukannya.
Joshua yang ragu dengan perkataan Miles terlihat begitu berusaha untuk melepaskan ikatannya, hingga pada akhirnya dia berhasil melakukan serangan balik dengan menyemprotkan sebuah air yang diminumnya kepada Miles, yang saat itu sedang ingin menyalakan rokoknya. Merasa panik, Miles pun memutuskan untuk kabur sesaat sebelum Joshua berhasil melepaskan ikatannya. Joshua pun kini mulai berniat untuk mengejar Raizen yang saat ini bersama McAvoy dengan sebuah mobil tangki yang dia temukan. Singkat cerita, waktu pertarungan pun kini tersisa tinggal 6 jam saja. Terlihat para peserta terus menunjukkan kekuatannya hingga menyisakan 6 peserta tangguh yang saat ini masih bisa bertahan. Di tempat lain, Raizen dan McAvoy yang dari tadi melakukan perjalanan memutuskan untuk mampir di sebuah supermarket. Terlihat, Raizen berniat ingin membelikan sebuah obat kepada McAvoy. Namun sialnya, McAvoy yang menunggu di luar malah dikejutkan oleh kedatangan Miles yang ingin menghabisinya. Beruntungnya, Raizen datang tepat waktu dan kemudian langsung beradu mekanik dengan Miles hingga menyeret mereka berdua masuk ke dalam supermarket. McAvoy yang tak ingin melihat Raizen mengkoekkan orang lagi mencoba untuk menenangkannya. Kebimbangan pun kini mulai mempengaruhi pikirannya Raizen, hingga pada akhirnya Powers yang kesal langsung mengaktifkan alat pelacak yang berada di tubuhnya Miles yang terdapat sebuah benda peledak. Miles pun kini akhirnya terkoek dengan begitu ekstrim. Setelah itu mereka mendapat panggilan dari Powers yang meminta kepada mereka agar tak seharusnya membuang-buang waktu ketika mendapat kesempatan untuk menjadi pemenang. Against your desire to live. Mereka berdua kemudian bersantai sejenak di sebuah toilet secara berdampingan. Di sini, Raizen akhirnya mengakui tentang dirinya yang merasa bersalah karena telah mengkoekkan seseorang yang sedang hamil, yang tak lain adalah istrinya Joshua. Karena hal itulah dia bertekad untuk mengikuti turnamen ini dengan harapan agar bisa menembus semua kesalahannya jika dia koit. Setelah lama ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan 2 titik peserta yang sedang mendekati mereka, yang mana salah satunya adalah Joshua. Sementara yang satunya lagi yang berniat ingin menghabisi Raizen dan McAvoy dengan sebuah RPG, malah koit seketika ditabrak oleh sebuah bis yang melintas, hingga menyebabkan roket yang dia luncurkan malah mengenai area supermarket hingga hancur berantakan. Joshua yang melihat hal tersebut langsung bergegas mengejar Raizen dan juga McAvoy yang kini kabur dengan menggunakan sebuah bis yang melintas tadi. Aksi kejar-kejaran dan saling tembak pun terjadi di antara mereka. Di tengah pertempuran tersebut, Bogart rupanya telah menghadang mereka tepat di atas jembatan dan kemudian langsung ikut terjun untuk memeriahkan pertarungan tersebut. Raizen pun kini harus menghadapi 2 orang sekaligus yang sama-sama mengincarnya. Namun untungnya, McAvoy yang mengambil alih kemudi bis mampu memanfaatkan keadaan dengan baik hingga berhasil membantu Raizen untuk menyingkirkan Bogart dengan membuatnya tertabrak oleh truk yang dikemudikan oleh Joshua. Atas hal tersebut, Joshua yang kehilangan kendali itu pun akhirnya ikut terguling bersama truknya yang tergelincir dan kemudian langsung meledak seketika. McAvoy yang mual melihat kejadian tersebut kemudian secara tak sengaja berhasil memuntahkan alat pelacak yang berada di dalam tubuhnya, yang secara otomatis membuat dirinya tereliminasi. Terlihat Joshua yang ikut terguling bersama truknya ternyata masih hidup. Tak terasa waktu pertarungan pun kini tinggal 14 menit dengan menyisakan 2 orang peserta. Raizen dan McAvoy yang mengira turnamen telah selesai memutuskan untuk pergi ke sebuah gereja, hingga pada akhirnya dia menyadari tentang Joshua yang rupanya masih hidup melalui alat GPS-nya yang saat ini tepat berada di belakangnya dengan posisi siap untuk melakukan eksekusi. McAvoy berusaha untuk menenangkan Joshua yang begitu emosi tersebut di tengah waktu yang kini hanya menyisakan beberapa menit, hingga pada akhirnya Raizen mengakui bahwa memang dirinya lah yang telah mengkoekkan istrinya Joshua, yang mana hal tersebut rupanya atas perintah dari seseorang. Mendengar hal tersebut, Joshua pun langsung mengakhiri turnamen dengan berhasil menyingkirkan Raizen yang pasrah itu. Joshua pun kini akhirnya ditetapkan sebagai pemenang untuk kedua kalinya dalam turnamen ini. Why, Lila? I don't know why. Why?
Atas keberhasilannya itu, Joshua pun dijemput untuk melakukan pertemuan dengan Powers, si penyelenggara turnamen. Berharap sebuah perayaan besar terjadi, Joshua malah berbalik untuk menceramahi Powers, yang dia anggap sebagai otak atas kejadian yang telah mengkoikkan istrinya. Sambil terbata-bata, Joshua merangkak mendekati Powers, yang akhirnya mengakui bahwa memang dirinya lah yang telah mengkoikkan istrinya, dengan menyewa Legend sebagai sang eksekutor. Dengan alasan untuk memancing Joshua bisa kembali ikut dalam turnamen ini untuk mencari sang pelaku pengkoik istrinya. Mendengar hal tersebut, Joshua yang marah itu pun langsung mendekat Powers dan kemudian memasukkan alat pelacak milik Legend ke dalam mulutnya hingga membuat nama Legend pun kembali aktif. Bersamaan waktu pertarungan yang tentu saja juga ikut aktif, yang kini terlihat hanya menyisakan beberapa detik. Dikarenakan alat peledak yang terdapat pada alat pelacak itu telah diatur akan meledak secara otomatis jika terdapat dua orang peserta yang masih hidup. Saat waktu pertarungan telah habis, Joshua dan Powers pun akhirnya koik bersama-sama. Yang mana di waktu bersamaan, Legend rupanya masih hidup. Dikarenakan Joshua yang datang sebelumnya lebih memilih untuk mengambil alat pelacak yang berada di tubuhnya Legend ketimbang mengkoikkannya. Atas peristiwa itu, beberapa kejadian yang disebabkan oleh turnamen ini kini telah menjadi berita di mana-mana, bersamaan dengan McAvoy yang kini diperlihatkan kembali menjadi seorang pendeta. Nampak Legend pun juga berada di tempat itu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Sieged by dark. We must give thanks